Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Ulumul Hadis. Bersama kami Nur Rahma Karimah, Muhammad Zaini Mahbub, dan Azizah Rahmania, dengan tema yang akan kami bawakan mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Beliau pernah berkeinginan membukukan sunnah, tetapi digagalkan karena khawatir terjadi fitnah di tangan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Selain itu, ada 3 faktor yang menyebabkan Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis, yaitu dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada sesudahnya, dan jarak waktu antara kewafatannya Nabi sangatlah singkat. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat lainnya. Kekhawatiran Umar bin Khattab dalam pembukuan hadis adalah tasyabbuh, atau menyerupai dengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan kitab Allah dan menggantikannya dengan kalam mereka dan menempatkannya biografi para nabi mereka di dalam kitab Tuhan mereka. Umar bin Khattab khawatir umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hanya membaca hadis. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Meskipun melalui khutbahnya, Utsman bin Affan telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun, pada zaman ini, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis lebih banyak dibandingkan dengan masa 2 khalifah sebelumnya. Sebab seruannya ternyata tidak besar pengaruhnya terhadap para periwayat hadis. Hal ini lebih disebabkan karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam telah bertambah makin luas yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar di antara golongan atau partai-partai di atasnya, dan mereka menggunakan hadis palsu untuk mencari dukungan dari umat Islam. Pada masa inilah awal terjadinya hadis maudhu dalam sejarah yang merupakan dampak konflik politik secara internal yang kemudian diikuti faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, materi tentang metode hadis pada masa sahabat. Pada masa Rasul, tidak ada penulisan hadis secara khusus, dan memang dilarang, kecuali sedikit.
Di antaranya kisah yang sering ditampilkan oleh para ulama hadis tentang Abisyah, kata Muhammad bin Ismail al-Amir, diriwayatkan secara lisan dan dipelihara dalam hati para sahabat. Mereka sangat kuat menjaganya dan mereka tidak menuliskan hadis kecuali apa yang benar-benar sampai kepada mereka dalam rangka menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Metode hadis pada masa sahabat. Dalam meriwayatkan hadis ada dua jalan, yaitu metode periwayatan secara lafzi dan periwayatan secara maknawi. Periwayatan hadis secara lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matanya sama persis seperti apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan periwayatan hadis secara maknawi adalah periwayatan hadis yang redaksinya tidak sama persis seperti apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak akan meriwayatkan hadis kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Bila mereka telah meriwayatkan hadis, biasanya akan mengatakan seperti ini atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, atau juga kata-kata yang lain yang semakna. Konsekuensinya, periwayatan hadis dengan jalan maknawi mengakibatkan timbulnya hadis-hadis yang redaksinya berbeda-beda. Namun, tujuan dan maksud hadis tersebut tetap sama. Selanjutnya, metode memelihara kemurnian hadis. 1. Taklil ar-riwayah. Secara khusus dalam pemerintahan Abu Bakar dan Umar, ditemukan upaya meminimalisasi riwayat hadis dikarenakan hal yang bersifat kondisional dan bersifat kehati-hatian, yaitu A. Masa Abu Bakar pusat perhatian tertuju pada pemecahan masalah politik, khususnya konsolidasi dan pemulihan kesadaran terhadap perlunya menjalankan roda khilafah Islam. Oleh sebab itu, gerakan periwayatan dengan sendirinya terbatas. B. Sahabat masih dekat dengan era Nabi SAW, di mana umumnya mereka mengetahui sunnah, sehingga persoalan-persoalan hukum dan sosial telah mendapat jawaban dengan sendirinya pada diri mereka. Memang adanya pergeseran-pergeseran kehidupan dan munculnya masalah baru yang ditemui para sahabat, tetapi tidak terlalu signifikan. C. Para sahabat lebih memfokuskan diri pada kegiatan penulisan dan kodifikasi Al-Quran. D. Adanya kebijaksanaan yang dilakukan penguasa, khususnya Umar, agar sahabat menyedikitkan riwayat. Ini disebabkan kecenderungan yang sangat efektif, berhati-hati, dan sikap ketegasan. E. Sahabat khawatir terjadinya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh mereka yang baru masuk Islam, sebab sunnah belum terlembaga pengumpulannya sebagaimana Al-Quran. 2. Tatsabbut fi ar-riwayah. Adanya gerakan pembatasan riwayat di kalangan sahabat tidaklah berarti bahwa mereka sama sekali tidak meriwayatkan sunnah pada masanya. Maksudnya, dari pembatasan tersebut hanyalah menyedikitkan riwayatan dan penyeleksinya. Para sahabat melakukan penyeleksian riwayat yang mereka terima dan memeriksa sunnah yang mereka riwayatkan dengan cara mengonfirmasikan dengan sahabat lainnya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang senantiasa dicontoh para sahabat. Setiap perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad menjadi uswah bagi para sahabat dan umat Islam yang dikenal sebagai hadis. Berikut adalah nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. 1. Abu Hurairah dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 5.374. 2. Abdullah bin Umar bin Khattab dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 2.635. 3. Anas bin Malik dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 2.286. 4. Aisyah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 2.210. 5. Abdullah bin Abbas dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 1.660. 6.
Jabir bin Abdullah Al-Ansyari dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 1540. 7. Abu Sa'id Al-Khudri dengan jumlah hadis yang diriwayatkan 1170. Usaha para sahabat dalam menjaga hadis dari segala bentuk kekeliruan sangatlah besar, sebab mereka menyadari bahwa hadis adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan Rasulullah kepada umatnya selain Al-Quran. Sebagaimana yang pernah dikuatkan Rasulullah dalam hadisnya, "Aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian semua, yang tidak akan menyesatkan kalian selamanya jika berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis." Demikianlah pembahasan tentang sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam ucapan. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.